Hello. Suchen, kamu nggak bayar sewa? Aku pakai truk sampah ngangkut kamu. Bos, kasih aku beberapa hari lagi. Setelah jual barang, lunasin sewa. Barang-barang itu dijual berapa? Kalau besok aku masih nggak lihat uangnya. Mending kamu pergi. Halo bos, kasih aku waktu. Peringatan persahabatan, kurang dari 12 jam sebelum host bereinkarnasi ke tahun 1999. Mohon bersiaplah. Waduh. Sungguh, 1999 aku umur 18, belum kuliah loh. Tahun 1999, cari jawaban ujian masuk universitas, juga lotre, saham, berita. Suchen, ada apa denganmu? Benar-benar. Semuanya benar. Kenapa bengong sih? Kamu siapa? Aku Lin Wan. Aku sekelas denganmu. Ini tahun berapa sih? Besok ujian masuk universitas, 6 Juli 1999. Penghuni reinkarnasi berhasil, tugas awal harus dapatkan pundi-pundi pertama. Bro, beli satu tiket saja bisa menang nggak? Ikuti saya, nggak bakal rugi. Ayo kita cepat kembali ke sekolah. Dengar-dengar hasil ujian sudah diumumkan. Ayo. Aku sudah tahu gimana hasil ujianmu. Pertama, Terakhir, Aduh, Kok bukan Lin Wan yang Yuara pertama? Iya tuh, ini Suchen. Siapa sih dia? Bukannya nggak terkenal? Hila, Suchan. Kamu juara satu di seluruh sekolah? jangan lupakan temanmu ini ya. jadi kamu yang juara 1. kamu penyelamatku. Makasih ya hari itu, kalau nggak kamu bangunin, aku nggak tahu gimana jadinya. Ah, bantu doang. Nanti aku banyak belajar dari kamu. Belajar satu sama lain. Iya, Kapan kamu jadi dekat sama siswi terpintar dan tercantik? Ayo pergi. Ai, ada apa? Manajer, ada hadiah utama 50 juta di kota kita. Hei, permisi, Anda yang memenangkan hadiah utama, bagaimana person Anda sekarang? Anak kecil dari mana? Cepat keluar. Orang yang kalian cari itu aku. Maaf, saya tidak tahu. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya datang untuk menerima penghargaan, tapi juga untuk bernegosiasi. Sebagai kepala cabang kota kita, jika Anda menempatkan hadiah 50 juta di bank kita, bunganya jangan khawatir, suku bunga tahunan 2,88%. Anda salah paham, bukan untuk menabung uang. Saya harap Anda bisa membawa saya ke perusahaan sekuritas untuk membuka akun. Begini, Anda masih muda, menyimpan sejenis deposito tetap ini akan baik untuk Anda. Apakah sepadan hanya untuk sedikit bunga itu? Selesaikan hal saya katakan, pastikan hidup berkecukupan. Baik. Ini palsu. Belum 18 tahun. Va. C'est la Matuan Ruma Menil Sekan Tuga Pertama. dapatkan hadiah. Teknologi mesin pencari. Mesin pencari. Tahun 1999, situs pencarian terbesar baru berdiri setahun. Haha. Di Tiongkok belum ada situs seperti ini. Host menyelesaikan pencapaian berikut. Posisi 10 besar dalam daftar Forbes Tiongkok. Ingin pencapaian besar, harus punya pijakan dulu. Bangunan lokasi dan dekorasinya bagus. Ambil alih dulu baru bicara. Suchen, mengajakku untuk jalan-jalan? Kamu pikir kakak Chen MU hanya akan mengajak Wei jalan-jalan? Ayo ikut denganku biar bisa makan enak. Wah.
Ini terlalu mewah, Su Chen. Kamu memang teman sejati. Dapat lotre juga nggak lupa ajak teman hangout. Lumayan bagus. Ini bakal jadi tempat kerja kita nanti. Anak SD ya. Ini bukan tempat buat mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong. Kami mau lihat tempat kerja. Tempat kerja. Kurasa tugas sekolah terlalu sedikit ya. Cepat, pergi ke tempat yang dingin. Di sini cukup dingin. Aduh, benar-benar anak kecil. Coba kalian bilang, kenapa kalian bisa beli? Dengan ini. APA ini? Kartu emas tertinggi di seluruh provinsi Jiang, tidak lebih dari 10 kartu. Maaf, Tuan. Tidak mengenali Anda. Jangan salahkan saya. Ayo, antar saya ke bos kalian. Silakan lewat sini. Masuk. PK Wang. PK Wang. Apa kamu nggak punya otak? Kenapa bawa sembarang orang ke sini? Mereka minta khusus ketemu Anda. Aku nggak mau ketemu sembarangan orang. Mereka punya. Punya apa? Mereka punya kartu emas istimewa. Hei, saya manajer gedung kantor ini. Mungkin gadis baru kurang paham sopan santun. Saya minta maaf. Kebutuhan Anda, silakan katakan saja. Kamu bisa urus ini? Bisa. Aku tertarik dengan gedung ini. Beri harga deh. Anda tertarik unit mana? Saya tunjukkan. Tidak dengar jelas? Seluruh gedung. Satu gedung, kira ini pasar sayur ya? Iya. Kalau 1 atau 2 lantai masih mending. Ini langsung 1 gedung. Oke, beri harga untuk seluruh gedung. Harga pas 8 juta. Apa? 8 juta? Tempat ini, jangan anggap kami anak kecil. Bisa dinegosiasi. Negosiasi apa? 6 juta. Kalau oke, kontrak langsung, uang tunai masuk. Deal. Cepat buat kontraknya. Jadi, Pak Su. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Kalau kamu tidak keberatan, aku antar kalian pulang. Aduh. Rolls-Royce edisi terbatas. 100 unit di seluruh dunia. Memang bagus sekali, mobilmu pawang. Aku juga mau. Jangan lihat orang dari tampak luarnya. Tak disangka, di usiamu muda, sudah berani bermain saham. Pembukaan akun sudah diurus oleh manajer bank. 10 saham ini saya pilih dengan cermat, saya ingin membelinya dengan harga prajual. Semua saham ini berasal dari perusahaan yang tidak dianggap baik. Tuan Su baru masuk ke pasar saham. Lebih baik beli saham kuat untuk stabilitas. Menghargai niat baik Anda, saya sudah memutuskan. Selain itu, saya akan membeli semuanya. Lalu. Berapa banyak dana yang akan digunakan Tuan Su untuk membeli? 40 juta. 40 juta. Selama hidup saya belum pernah lihat langkah besar seperti itu. Ya benar, 40 juta. Beli semuanya. Oke, saya segera urus. Gila. Dia pasti sudah gila. Anak itu memang tidak tahu diri. Saham ini hampir mencapai batas jatuh. Meskipun saya dapat komisi, tapi reputasi bursa akan dirusak bocah ini. Ini bagaimana mungkin? Halo, manajer. Pak Su, ada 4 saham naik semua. Ini luar biasa. Hanya 4 ya? Kemungkinan 4 saham naik itu sudah 1:1000. Tunggu. Saham kelima, keenam, ketujuh semuanya naik. Ini terlalu aneh. Awasi pasar dengan ketat, saya mau mencairkan di puncak tertinggi. Pak Ki, selama periode ini. Merepotkan Anda.
Tidak merepotkan, tidak sama. Melayani orang penting seperti Anda adalah suatu kehormatan. 10 saham ini menghasilkan berapa uang? Kenapa cuma 30 juta? Bukan 300 juta. Oke, saya mengerti. Pak Ki, ada hal lagi untuk didiskusikan. Beri arahan. Anda adalah dewa saham. Saya sedang merencanakan perusahaan baru. Pak Ki, Anda juga tidak ingin seumur hidup terjebak di bursa saham kecil ini, bukan? Maksud Anda, agar saya ikut bergabung dengan Anda? Ya, Pak Su. Izin usaha dan lisensi perusahaan sudah disetujui. Silakan diperiksa. Perusahaan teknologi Xingchen. Nama bagus ini. Hei, kita perusahaan sudah punya. Tapi kita harus ngapain? Gak bisa dong cuma punya gedung buat gaya-gayaan. Ashley, jangan pusing deh. Pasti Pak Su udah rencanain arah perusahaan ke depannya. Ayo. Perusahaan investasi apa? Maksudnya, Anda mau bikin perusahaan investasi? Iya, dan perusahaan Ventura. Saya paham. Maksud Pak Su adalah pakai perusahaan Xingchen sebagai pijakan. Beli perusahaan berpotensi sebagai fondasi buat perkembangan nanti. Tetapkan dulu tujuan kecil, bawa perusahaan go public. Tak disangka suatu hari kita naik mobil mewah ke sekolah ya. HM, setahun lagi, aku akan bawa kamu naik jet pribadi ke sekolah. Lin Wan. Lin Wan, kamu baik-baik saja? Sakit di pergelangan kaki. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo, pelan-pelan. Selamat, pencapaian tersembunyi selesai, masuk universitas. Hadiah teknologi komunikasi generasi kedua diterima. Teknologi komunikasi generasi kedua. Lin Wan. Terima kasih, Su Chen. Kamu bawa aku ke rumah sakit lagi. Bawa aku ke sini daftar sekolah lagi. Tanpa kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Terakhir kali aku pingsan, kamu yang bantu, kan? Kita impas sekarang. Kamu bilang kamu, dan Wei gendut semua diterima di Universitas Haojing. Apakah ini semacam takdir? Bisa dibilang begitu. Ada cabang pohon di situ. Gendut. Ngapain murung? Jangan tanya. Barusan di warnet. Lagi asik chatting sama cewek, servernya malah crash. Semuanya hilang. Pakai aplikasi chatting apa? Tangshuan Online, Dong. Kita kan mahasiswa jadi harus tahu tren terbaru. Aduh, masih banyak pilihan di luar sana. Tak ada jalan keluar ya. Tahun 1999, Tangsun Online hampir bangkrut, hampir dijual seharga 3 juta. Mungkin bukan sekarang kan? Halo, Pak Su, kenapa telepon? Ada perintah? Pak Ki, siapkan barang-barang Anda. Berangkat dari Binjiang, kita bertemu di kota Shen. Server Yatu. Dalam Semalam Pengguna Tangsun Online tinggal 20.000. Pak Tang, ada 2 orang di bawah ingin bertemu. Nggak lihat saya lagi pusing? Bilang saja tidak bisa. Hai. Pihak Katang. Hei, cepat lapor polisi. Salah paham, ini salah paham, Pak Tang. Kami datang untuk bicara kerjasama. Tapi keadaan Tangsun Online saat ini, bicarakan apa lagi? Saya punya cara untuk menyelamatkan perusahaan Anda. Namun kondisi Tangsun Online sekarang, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Pak Tang, jangan marah dulu. Perusahaan ini masih punya banyak potensi. Saya melihat potensi Anda, makanya datang untuk membicarakan kerjasama. Nah, jadi kalian ingin bekerja sama bagaimana? Saya ingin berinvestasi. Berinvestasi ya. Sebenarnya, kami adalah perusahaan modal Ventura.
Tapi dalam situasi sekarang, kami benar-benar tidak melihat harapan atau potensi. Ini tidak perlu khawatir, saya punya caranya. Cara apa itu? Jangan buru-buru, Pak Tang. Mari kita bicarakan tentang akuisisi dulu. Bagaimana pertimbangan Anda, Tuan Tang? Saya sungguh beruntung bahwa perusahaan Anda bersedia mendanai. Masih punya beberapa kekhawatiran. Silakan Anda sampaikan. Perusahaan ini didirikan oleh saya sendiri. Saya benar-benar agak enggan menjualnya. Tuan Tang, Anda terlalu cemas. Perusahaan kami hanya memegang saham. Kendali nyata tetap ada di tangan Anda. Benarkah? Hitam di atas putih, satu kata dari orang bijak. Baik, saya tanda tangan. Nah, sekarang Anda bisa kasih tahu saya cara menyelamatkan perusahaan kami, bukan? Orang di sekitar. Hasilnya, Tuan Tang? Pak Su, Anda hebat. Setelah fitur orang di sekitar diluncurkan, pengguna bertambah menjadi 200.000. Sebagai pemegang saham Tangsun, saya bertanggung jawab. Memperhatikan perkembangan. Namun, meski jumlah pengguna bertambah, perusahaan tetap merugi. Bagaimanapun, Tangsun Online adalah aplikasi gratis. Tidak ada cara nyata untuk menghasilkan uang. Juga pernah kepikiran tentang ini. Coba jelasin pendapatmu. Menurutku, bisa kasih fitur berbayar buat orang dekat. Pengguna biasa dibatasi naik gunung, jadi harus jadi anggota untuk bebas jelajah. Wah, idemu bagus nih. Baru 200.000 kamu sudah mau cari untung? Apa maksudnya cari untung? Perkembangan Tangsun Online saat ini tidak akan terduga oleh kalian. Benar kata Pak Su, aku memang berpikir terlalu sempit. Kenapa tidak sekarang saja tanamkan mesin pencari di Tangsun Online? Tidak akan ada kiandu lagi. Dengan langkah cepat ini, mengalahkan Google juga bisa dijangkau. Saya punya saran lagi. Silakan. Tambahkan mesin pencari di antar muka obrolan. Maksud Anda seperti Google? Ya, bukankah akan lebih baik jika kita menambahkan mesin pencari ke dalam obrolan? Hanya saja kita tidak punya teknologi seperti itu. Saya punya cara. Forbes Rankings, aku datang. Su Chen, kamu pergi 2 minggu tanpa pamit. Aku yang panggil absenmu. Traktir, gak berlebihan, kan? Oke, hari ini aku terima. Bebas deh, traktir aja. Halo, Pak Tang. Pak Su, gak tahu harus bilang apa. Pengguna Tangsun Online sudah di atas 1 juta. Anda adalah dewa saya. Saya gak tahu cara membalas budi Anda. Makan pelan-pelan, jangan bikin orang ketawa. Gak bisa gitu. Roti dari restoran ini gratis. Wei, si gendut, gak bakal nunggu besok buat ambil untung. Mas, tambahkan 2 roti lagi. Benci banget sama pria yang suka cari untung. Siapa yang carry untung? Siapa yang makan banyak berarti dia. Kamu, dengar ya. Nona, rasanya kami tidak mengganggu Anda, kan? Memang tidak mengganggu, hanya saja di lingkungan yang begitu elegan, cara makan kalian sangat buruk. Benar-benar tak beretika. Menurutmu makan di sini sudah tidak pada tempatnya? Apa kamu pikir hanya kamu yang punya kartu ini? Pelayan, tagihan meja ini. Saya Yang Bir. Barusan perempuan itu ngajak makan, kenapa nggak kamu cegah? Bersyukurlah, cewek cantik traktir makan, kamu malah debat sama dia. Oh iya, gendut. Apa? Bantu pindahan sore ini. Pindah rumah. Kenapa pindah? Asrama nyaman. Aku beli rumah dekat kampus, biar lebih tenang dan nyaman buat usaha nanti. Pasti kaya ya, bisa beli rumah di kota dengan mudah. Pindah rumah boleh, ajak aku makan malam. Aduh. Beli rumah nggak miskin, makan malah miskin. Hahaha. Ayo Chen, bersulang. Nggak nyangka juga ya, kamu bisa sukses begini.
Always, kalau aku dapat daging, kamu pasti dapat kuah. Haha. Itu bukan cewek dari siang ini? Bukannya dia kelihatan enggan? Tapi ternyata cuma gadis penghibur. Lihat ekspresinya, sepertinya dia punya masalah besar. Pak Wam, jangan begitu. Kalau bukan karena saya, perusahaan Anda tidak akan begini. Kalau malam ini Anda tidak nurut sama saya, Saya akan batalkan kerja sama kita. kamu dan ayahmu bisa kelaparan saja. Pak Wang, Zokzuki. Merusak suasana baikku. Aku biarkan kamu pergi, tapi malam ini kamu harus habiskan botol ini. Dari mana muncul bocah muda ini? Mengganggu wanita bukanlah pahlawan sejati. Biarkan aku yang minum untuknya. masih muda. Mau sok jadi pahlawan? Kalau nggak bisa minum, jangan dipaksakan, bikin repot aja. Mana si gendut weh? Kamu maksud orang bersamamu kemarin? Dia bantu aku bawa kamu ke sini, lalu dia pergi. Kemarin kamu? Jangan mikir macam-macam. Aku sama sekali nggak tertarik sama perjaka kecil sepertimu. Gadis kecil, aku sudah banyak pengalaman dibanding kamu. Namaku Suchen, kamu siapa? Ren Wanzhou. Ren Wanzhou. Ren Wanzhou, putri dari Ren Shifei, bos besar Wei Hua Phone, calon wakil presiden grup Wei Hua. Kamu bilang namamu Ren Wanzhou. Asli dan terpercaya. Kamu bilang namamu Ren Wanzhou. Lalu ayahmu adalah? Kenapa kamu tahu ayahku? Siapa di Hua Guo yang tidak tahu nama besar Ren Shifei? 20 tahun ke depan, ponsel Wei Hua akan menguasai setengah pasar Cina. Tidak, hanya sedikit tahu. Oh ya, Nona Ren. Bisa kasih nomor telepon? Tadi malam merepotkanmu. Lain kali aku traktir makan. Kalian pria benar-benar tidak ada yang baik. Apa yang kamu pikirkan terpaku? Apalagi yang bisa kupikirkan selain kamu? Aduh, Ayo, aku bawa kamu ke suatu tempat. seumur hidup baru pertama kali ke pantai. Aku juga, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti itu. Aku tidak menyangka akan ada yang menemani melihat laut. Malu banget. Lin Wan. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada. Apa itu? Jadilah pacarku. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk kukatakan. Senior mencarimu? Bukan, maksudku. Aku lama menyukaimu. Sebenarnya rencananya, hari ini ada yang menyatakan cinta padamu. Jadi kamu menerimanya? Iya. Suchen. Kamu menyembunyikan sesuatu? Apa bisa kusembunyikan darimu? Malam itu kamu membantunya dengan minuman, aku mengantarmu ke rumahnya. Kalian tidak ada melakukan sesuatu? Mana mungkin ada sesuatu terjadi? Halo, Hello, Nona Ren, lama tidak berjumpa. ada perlu apa? Perusahaan Wei Hua milik ayah Anda belakangan mengalami kesulitan, ya? Bagaimana kamu tahu? Tidak penting bagaimanapun. Ingin saya katakan bahwa
Tentang penelitian stasiun basis, saya punya solusi. Apa solusi yang kamu punya? Ada beberapa hal yang lebih baik dibicarakan langsung. Penelitian stasiun basis menemui hambatan. Masa depan ponsel Wei Hua sungguh mengkhawatirkan. Masuk. Ayah ingin kenalin seseorang. Perusahaan sekarang sedang dalam kesulitan. Bagaimana kamu masih bisa memikirkan asmara? Ayah pikir apa sih? Aku bawa dia karena bisa bantu perusahaan. Halo Pak Ren. Nama saya Su Chen. Tidak perlu basa-basi. Apa yang kamu lakukan untuk membantu perusahaan? Saya dengar perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam penelitian stasiun komunikasi. Gadis kecil, cerita diceritakan ke orang lain. Anda salah paham, Pak Ren. Saya punya cara sendiri mendapatkan informasi. Penelitian stasiun komunikasi. Saya punya solusi yang lebih baik. Begitu banyak teknisi tidak bisa menyelesaikannya. Anak muda sepertimu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya ingin melompati generasi pertama, langsung membuat stasiun komunikasi generasi kedua. Hahaha. Kamu pasti sudah gila, kan? Biar saya coba, tertawa nanti. Oh, coba katakan bagaimana Anda mau mewujudkan komunikasi generasi kedua. Bagaimana cara melakukannya? Tidak perlu khawatir. Jika saya bisa membangun stasiun pemancar 2G, Anda harus menyetujui permintaan kecil saya. Selesaikan stasiun pemancar 2G, saya berikan perusahaan ini kepada Anda. Tidak perlu, tapi saya ingin membeli 50% saham perusahaan Anda. Kalau bisa mewujudkan stasiun pemancar 2G, saya tambahkan 5% lagi. Oh ya, saya punya perangkat lunak obrolan online, saya ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Anda. Anda wujudkan stasiun pemancar 2, apapun yang Anda minta, saya setuju. Oke, sepakat. Apa yang kamu bilang ke ayahku tadi serius? Pasti. Baik. Kalau begitu aku percaya padamu. Yang bisa menyelamatkan Wei Hua. Hanya kamu. Su Chen, aku benar-benar salah melihat orang. Aku benar-benar salah melihat orang. Kenapa bengong? Cepat kejar dia. Lin Wan. Lin Wan. Lin Wan, kamu salah paham. Dia cuma partner bisnis. Lepaskan aku. Dia sudah menggenggam tanganmu. Sayangku, itu cuma jabat tangan antar partner bisnis. Kalau aku bohong, semoga aku kena karma. Aku mau kamu kena karma. Asal kamu nggak bohong padaku saja sudah cukup. Gimana bisa aku bohong sama kamu? Aku bilang, sudah 10 hari berlalu. Bagaimana kemajuan pengembangan jaringan 2G MU? Saya sudah memasang stasiun kecil di atas gedung perusahaan Anda. Pak Ren. Silakan coba. Apa ini? Seharusnya tidak seperti ini. Padahal stasiun sudah beres. Sudahlah, anak muda. Akhiri trikmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya tidak bisa terhubung ke internet? Aneh, tidak bisa online. Hahaha. Ayolah anak muda. Aku tahu akan berakhir seperti ini. Sudah cukup. Anak muda, aku harus mengantarmu pergi. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku lupa bagian yang paling penting. Bagian yang paling penting. Sinyal. Laptop tidak bisa mengirim sinyal secara langsung, ponsel bisa mengirim sinyal melalui sumber sinyal, tapi komputer tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi maksudmu? Memasukkan perangkat mirip kartu SIM ponsel, kan sempurna? Kalau tidak ada kabel jaringan. Juga bisa internetan. Benar. Selama ada kartu itu, laptop bisa internetan di mana saja, begitu juga ponsel. Baik, Tuan Su. Akan segera saya atur. Halo, Tuan Su. Anda menelepon untuk Rencana membuat basis pelanggan Tangsun online melebihi 100 juta dalam sebulan. Zo. Jangan bercanda, TN So. Aku tidak bercanda.
berkemas dan datang ke ibu kota. Bertemu di sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku pergi sekarang. Mari kita saling mengenal, kita di sini hari ini untuk porting Tangsun online ke ponsel. Perangkat lunak di komputer juga bisa diporting ke ponsel. Bagaimana dengan itu? Ya, setelah diporting ke ponsel, ada kemungkinan besar jumlah pengguna Tangsun online akan mencapai 100 juta. Tuan So, bagaimana dengan ini? Saya akan bertanya kepada Putri, datanglah untuk mengambil alih proyek. Nona Ren cerdas dan bisa diandalkan, dia paling tepat untuk mengambil alih. Suchen. Sans Onderboissam. Aku akan membuatmu keluarkan semua uang yang ditelan. Semua sekaliannya. Tuan Muda Su. Lama tak jumpa, bagaimana kabarmu? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau dilakukan, ini belum jelas? Tuan Muda Su. Bro, saya belakangan ini agak kesulitan keuangan. Jadi mengundang kamu ke sini. Cuma mau pinjam sedikit uang. Aku tidak punya uang. Kamu tidak punya uang? Tuan Muda Su. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan? Aku lebih tahu daripada ibumu. Aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu bawa uang ke sini atau mati di sini. Aku bisa kasih kamu uang, tapi aku harus telepon dulu. Kalau kamu nggak biarin aku telepon, gimana bisa suruh orang cari uang? Benar juga. Nomor teleponnya. Halo, gendut. Hei, kamu kemana? Aku diculik. Kamu hubungi Kitian ya. Minta dia untuk mengumpulkan 10 juta, ingatlah untuk tidak menelepon polisi. Nak, panggil polisi. Anda bermain-main dengan saya. Apakah Anda pikir saya bodoh? Sudah hampir waktunya. Jika Anda tidak mendapatkan uang, aku akan membunuhmu. Mereka akan segera datang. Su Chen. Apa kau baik-baik saja? Di mana uangnya? Di mana uangnya? Bos, mereka sudah kabur. Bro, gue nyelamatin nyawamu, malam ini obrolin gimana? Malam ini, semua belanjaan ditanggung oleh Tuan Su. Deal. Tunggu, kenapa rasanya sekarang kayak supir ya? Bisa nebeng pulang aja, kamu udah beruntung. Kalian berdua mau rencana gimana? Santai, makan minum senang-senang. Lin Wan, kamu sendiri gimana? Gue belum pikirin sih. Lin Wan, ingin mengenalkanmu ke orang tuaku. Wah, kok cepat sekali sudah mau menikah? Aduh, gimana ini, perusahaan PHK. Kita berdua di pecat. Aduh. Anak kita berjuang masuk universitas. Tapi kita gak bisa biaya. Aduh. Papa, Mama, aku pulang. Pak, aku pulang. Anakku sudah pulang. Ini siapa? Halo Tante, Lin Wan. Calon menantu tante. Jangan asal bicara. Ayo masuk, cepat duduk di dalam. Kenapa bawa banyak barang? Bantu potong sayuran. Kamu cepat ke ruang tamu istirahat. Xiao Chen. Ayak Xiao Van Main. Baik, lebih perhatian daripada anak kandung saya sendiri. Aku kasih tahu kamu, Zhang Zhendong, kalau dana pemutusan kerja tidak masuk kartu hari ini, tidak akan selesai dengan kamu. Pemutusan kerja. Xiao Chen. Ada hal yang harus saya katakan padamu. Apa, Bu? Tahun ini kondisi pabrik kurang baik. Aku dan ayahmu kena pemutusan kerja. Gaji dari pabrik tidak bisa dibayar. Aku dan ayahmu
Takutnya tidak mampu membiayai kuliahmu. Tidak apa-apa, MA. Anakmu ini banyak uang. Apa kamu menang lotre? Su Chen, tidak pernah cerita? Ayah ibu, sungguh tidak bohong, aku benar-benar menang lotre. Dapat berapa? 50 juta penuh. Ya Tuhan, 50 juta? Kali ini keluarga kita bangkit lagi. NAK. Kamu gak bercandakan. MA, aku beneran gak bohong. Uangnya ada di kartu ini. Hahaha. Kali ini keluarga kita bakal sukses besar. Barusan kamu beneran gak nipu orang tua? Bodoh, kalau aku gak menang lotre, mobil dari mana? Kupikir dari paman dan bibi. Terima kasih, Lin Wan. Kalau bukan karena kamu yang menghibur mereka, aku takut mereka akan terlalu senang. Aku merasa menggantungkan diri pada orang kaya. Kita bisa senang bersama, kenapa tidak bisa berbagi kesulitan? Kitian. Ada apa dengan Kitian? Pak Su, temani saya ke atap untuk lihat sendiri. Saham-saham terakhir kali bisa kamu beli, kan? Kitian. Apa yang terjadi ini? Selamat datang kembali, Pak Su, untuk memeriksa perusahaan. Pak Su, ini semua karyawan baru yang saya rekrut saat Anda tidak ada. Oh begitu ya. Tenang menyerahkan perusahaan ke Anda. Sebelumnya saat Anda di Kitian Sekuritas, saya mencatat ulang tahun Anda. Kali ini saya yang berinisiatif untuk merancang parade pekerjaan ini. Harap Anda tidak tersinggung ya. Bagaimana saya bisa tersinggung? Perusahaan berkembang pesat, saya senang sekali. Wah, dia Pak Su ya. Mentenga tidak sebaik melihat. Awalnya saya pikir dia senior. Ternyata masih muda. Benar-benar hebat. Bisa laporkan apa yang sudah dilakukan perusahaan setengah tahun terakhir? Sesuai instruksi Anda, perusahaan telah mengakuisisi 8 perusahaan internet dan 5 perusahaan properti dalam setengah tahun terakhir. Saat ini nilai perusahaan sudah mencapai 1 miliar. Bukankah itu berarti bisa go public? Hari ini penting bagi perusahaan. Bagaimana persiapan untuk go public? Jangan khawatir, Pak Su. Semua sudah siap. Pak Su, saya reporter televisi Jiang Sui. Perusahaan Anda Halo, Pak Su, reporter dari Harian Selatan. Anda legenda muda pasar saham. Halo Pak Su, reporter dari Zihua. Pak Su, bicara. Berita Zihua, sudah lama sejak aku kembali, aku hampir lupa acara ini. Kali ini, aku Su Chen, akan terkenal. Bukankah itu Su Chen? Selamat kepada pemilik atas pencapaian 10 miliar, mendapatkan hadiah teknologi layar LCD. Nona Ren. Stasiun 2G selesai dibangun, industri telekomunikasi dunia dalam genggaman kita. Baiklah, aku akan segera menghubungi Tuan Tang, agar dia secepatnya menjalankan rencana Tangsun Online. Su Chen, sebagai ucapan terima kasih, aku ingin mengajakmu makan malam. Bukankah kamu sedang di Beijing? Berkat Anda, saya beli pesawat pribadi. Wah, Nona Ren tampil mewah di depan orang banyak ya. Saya, Su, menunggu kedatangan Anda di Binjiang. Jangan banyak bicara. Terima kasih Su Chen. Kalau bukan karena kamu, saya benar-benar tidak tahu cara membantu ayah saya. Anda terlalu sopan. Kita saling membutuhkan, kan? Yang terakhir itu. Tarmu. Oh, ya. Saya pikir Anda hanya bermain-main. Bahkan, aku menyukaimu. Nona Ren, tolong jaga sikapmu. Nona Ren. Aku sudah punya pacar. Bagaimana saya lebih rendah dari dia?
yang ngejar aku dari sini sampai Prancis. Justru suka sama celek biasa. Nona Ren. Anda kebanyakan minum, pulang saja. Su Chen. Kamu di mana? Aku mau ketemu kamu. Kenapa? Siapa yang mengganggumu? Mana ada selain kamu, siapa lagi yang berani mengganggu aku? Kenapa kamu nginap di hotel? Hari ini malam tahun baru, aku ingin memberimu hadiah. Hadiah apa? Aku sendiri. Selamat datang Pak Su, berkunjung perusahaan kami. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ini siapa? Saya adalah. Ini calon nyonya bos perusahaan. Tentang rencana memindahkan Tang Sun Online ke ponsel harus segera dipercepat. Tenang, proyek sudah lebih dari setengah selesai. Diperkirakan resmi diluncurkan setelah Imlek. Oh iya, besok tolong kamu pergi ke Beijing. Beijing? Kali ini ada urusan apa? Ke perusahaan Weihua, serahkan ini kepada Pak Ren. Bawa dokumen ini untuk mengajukan paten. Paten? Paten apa? Teknologi layar LCD. Kita bisa menguasai pasar ponsel di Cina. Benda kecil ini bisa menguasai pasar ponsel? Kamu berikan ini padanya, dia akan tahu harus melakukan apa setelah melihatnya. Seperti yang Anda perkirakan, setelah Tang Sun Online diinstal di ponsel, jumlah pengguna melonjak. Bagaimana dengan mesin pencari? Oh, mesin pencari itu juga berhasil diinstal di versi webnya. Data Sekara Kesel Urohan, Jumla Pengguna Tela Melampaui 100 Juta. Berikan laporan, berapa nilai pasar Tang Sun sekarang? Hingga kemarin, nilai pasar Tang Sun Technology telah mencapai 1 miliar. Aduh. Hanya 1 miliar. Dollar. Dolar, jika dikonversi mencapai 8,2 miliar RMB, ditambah berbagai perusahaan yang diakuisisi sebelumnya, nilai pasar total Xinchen New Technology telah mencapai 10 miliar. Akhirnya, nama saya Su Chen akan masuk Forbes. Pertahankan semangat ini. Aku ingin menjadi orang terkaya di dunia. Perusahaan teknologi yang baru didirikan ini berani bersaing dengan saya di pasar mesin pencari. Silakan Perintakan, Tuan. Dalam 10 hari, aku ingin tahu siapa pemilik Tang Sintek. Kali ini, aku akan menghancurkannya sendiri. Meneyer Ki datang kali ini, bukan hanya untuk melihat saya yang tua ini, kan? Tidak heran kamu adalah Tuan Ren. Atas permintaan Tuan Su, misi saya juga sudah selesai. Pak Su menelepon saya untuk menjelaskan. Kita dapatkan proyek ini. Akhirnya saya tidak perlu khawatir tentang masa depan Weihua lagi. Karena misi sudah selesai, saya pamit dulu. Jangan buru-buru, saya belum sempat menjamu Anda dengan baik. Bagaimana kalau bersantai beberapa hari di Beijing, biar saya bisa menjamu dengan baik. Terima kasih atas undangannya, Pak Ren. Tapi tahun ini, saya belum merayakan tahun baru bersama orang tua, jadi pulang untuk berbakti. Baik, kalau Meneyer Ki begitu kukuh, saya tidak akan memaksa. Semoga perjalanan lancar. Kamu mau apa? Tuan Ki, bos kami ingin bicara dengan Anda. Penjualan ponsel Weihua kami telah melampaui 10 juta. Hahaha. Oh ya, bagaimana perkembangan teknologi layar LCD? Aduh. Mungkin butuh 3 bulan lagi. Saya sudah minta karyawan untuk segera menyelesaikannya. Segera percepat. Ponsel Weihua, langkah selanjutnya menuju dunia. Sichen, kenapa kamu datang? Pak, saya ada hal ingin melapor. Oh. Pak Ren, saya ada urusan, permisi dulu. Nona Ren. So malam itu saya ingin Anda melupakan.
Seharusnya minta maaf kepada Anda. Malam itu saya yang kurang perhatian, maafkan saya. Waktu itu saya begitu tiba-tiba. Anda benar-benar tidak keberatan? Aku orang yang pelit gitu. Ayo, saya traktir kamu minum. Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Kamu membanting kartu di meja. Siapa suruh temanmu makan dengan cara yang memalukan? Ini berarti harus terima kasih pada teman saya. Kalau tidak, saya tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan Weihua. Hanya sekadar kerja sama dengan perusahaan Weihua? Dan juga kenal dengan wanita hebat seperti kamu. Wow, sayurannya bagus sekali, kok bisa dimakan babi? Mungkin saya bisa membuatmu merangkak keluar. Masih muda tapi pemarah. Jangan uji kesabaranku. Hari ini aku menantang batasanku. Tidak menyangka, kamu bisa kungfu juga. Tentu saja, kalau tidak bisa, bagaimana melindungi gadis cantik? Sudahlah, jangan bercanda. Halo Pak Tang. Pak Su, server kita diserang hacker, sudah berhenti beroperasi. Oke, aku segera datang. Aku akan siapkan pesawat pribadi. Halo gendut, bawa komputermu dan ikut aku ke Shen City. Apa yang terjadi? Server kita Dihack, tidak bisa diperbaiki. Bro, kemampuan hacking keahlianmu. Untuk membalikannya. Tenang saja, serahkan padaku. Aneh. IP hacker ini ternyata di Korea. Su Chen, kali ini aku ingin lihat caramu bermain. Si gendut bagaimana? Belum bisa, peretas tidak hanya mengubah data server, tapi juga membuat firewall. Tampaknya menemui ahli. Lalu, bagaimana ini? Perusahaan sebesar ini dijebol oleh hacker. Tuan Tang, tenanglah. Anda harus percaya pada Lawei. Ingin membobol firewall yang kuciptakan, kamu masih belum cukup pengalaman. Dalam waktu singkat bisa menulis program sekompleks ini. Ahli ini benar-benar ahli. Ada cara untuk membobolnya tidak? Masih butuh waktu. Setiap detik server berhenti, kerugiannya tak terhitung. Ah, ada cara. Cara apa? Saat meretas kami, mereka tinggalkan pintu belakang untuk mengendalikan sistem online Tangsun lebih lanjut. Tapi pintu belakang ini Juga merupakan celah kami. Kenapa? Firewallku telah dibobol. Sudah selesai. Bukan hanya selesai, saya juga meretas balik sistem mereka dan menemukan pelaku sebenarnya. Siapa sih yang bikin ulah? Google. Google. Ternyata situs nomor 1 internet masa depan sejahat ini di balik layar. Walaupun masalah ini sudah lewat, kita harus lebih waspada ke depannya. Bro, butuh berapa lama bikin firewall canggih? Setidaknya 2 bulan. 2 bulan kamu tinggal di Tangsun. Jadi aku nggak bisa belajar. Sebagai penasihat teknis, kamu harus paham prioritas. Aku jadi penasihat teknis lagi. Oke. 2 bulan, pastikan tugas selesai. Tuan Xia, di kuartal pertama tahun 2000, pengguna Google Chrome sudah mencapai 800 juta. Bagaimana dengan Tangsun? Pengguna Tangsun hanya 300 juta. Anya 300 juta. Pengguna mereka hanya di Tiongkok sedangkan kita di seluruh dunia. Sepertinya aku harus pergi ke Tiongkok sendiri. Pikirkan baik-baik, Bos Tang. Diperhatikan perusahaan seperti Gugu adalah kehormatan seumur hidup. Jangan harap. Tangsun didirikan sendiri olehku. Tidak akan memberi Anya kepat. Lalu kenapa pemegang saham terbesar Tangsun adalah Su Chen? Haha. Saya tidak tahu kamu sedang bicara apa. Bicaralah dengan jelas. Saya tidak peduli siapa di belakangmu. Jika kamu tidak menandatangani kontrak ini hari ini, saya pastikan dalam 3 hari, server Tangsun akan hancur. Orang menyerang server itu kamu kan? Kalau iya, lalu bagaimana? Aku akan melawanmu.
Berdamai denganku, lebih baik kamu menyerah. Lebih mudah daripada membunuh semut. Lagi-lagi ada yang cari mati. Ah, tidak tahu diri. Berhenti. Tidak tahu diri. Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani bikin onar di wilayahku. Dewa saham Su yang besar. Pak Su. Lama tidak berjumpa, semua baik-baikkah? Jangan panjang, ambil kontrakmu. Keluar dari Tang Sun. Kalau aku bilang tidak, Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. mesin pencari gugu. Dikembangkan 3 tahun lebih awal dari Tang Sun. Kalau hari ini kamu tidak tanda tangan kontrak, bersiaplah untuk dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Bersihkanlah topeng berwibawa itu. Sistem Tang Sun sepenuhnya dikembangkan secara independen. Jika harus dibawa ke pengadilan, aku, Su Chen, akan melawannya sampai akhir. Tunggu saja. Kalau aku tak bisa mengalahkanmu, aku takkan pernah menginjak tanah Cina lagi. Gugo punya tim pengacara terbaik di dunia. Kalau benar-benar masuk pengadilan, kita sama sekali tidak punya peluang menang. Kita di Cina. Kita punya waktu, tempat, dukungan. Jangan meremehkan diri sendiri. Dan dukungan orang itu sebenarnya apa? Lin Wan. Baru pulang ke negara langsung buru-buru ketemu aku. Begitu kangen ya? Aku cari kamu ada urusan. Urusan apa? Browser Google menggugat Tang Xion ke pengadilan, katanya kita mencuri teknologi mereka. Meskipun posisi benar, tak perlu takut. Tapi serangan diam-diam sulit dihindari. Kamu sudah terima surat pengacara dari mereka? Mereka menuntut soal waktu peluncuran, bukan waktu pengembangan. Google juga baru diluncurkan tahun lalu. Selama bisa buktikan Tang Xion dikembangkan lebih awal atau bersamaan dengan Google, aku yakin menjatuhkan Google. Sepertinya aku harus pergi ke Korea sendiri. Wah, negara maju memang beda ya. Jangan terlalu mengagumi yang asing, masa depan Tiongkok akan jadi yang terbaik di dunia. Ngomong-ngomong gimana kita menyusup ke Guke? Ini sepertinya kantor presiden. Lihat apaan, cepat kerja. Bukan itu. Dokumen riset Guke disimpan di mana ya? Si Sia ini memang licik banget. Taruh di sini. Sudah siap belum, gemuk? Masih butuh 1 menit. Cepat, orang-orang akan datang. Aduh, ya ampun, cepat lari. Yah ampun. Kunci perusahaan, bahkan seekor lalat pun jangan dibiarkan keluar. Bagaimana ini, kita tidak bisa lari. Daripada jadi musuh, lebih baik jadi sekutu. Sudah ketemu belum? PA Kaksia. Belum ketemu, bawahan saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau hari ini kalian tidak menemukan 2 orang itu, bawa kepala kalian untuk menemuiku. Pak, bukankah itu mobil Anda? Kenapa tidak kejar? Tak Berguna. Pak Xia, masalah, server perusahaan dihapus. Apa yang kau katakan? Ini benar-benar terjadi. Aktifkan server cadangan. Kami sudah mencoba, tapi Tapi katakan cepat.
Pihak seberang memasang firewall di perusahaan kita. Tanpa kunci, kita tidak bisa mengoperasikan sistem. Selesai sudah. Dengan data ini, Google tak bisa memicu gejolak lagi. Harus merepotkanmu untuk kerja lembur. Buat rancangan paten mesin pencari. Juga, aku ingin kamu kirim surat gugatan ke Google. Perlu sampai menghabisi mereka gitu? Bisnis itu seperti perang. Kalau tidak mencabut sampai akar, kita tak bisa benar-benar aman. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Siapa? Aku akan membunuhnya. Astaga. Aku lupa benda ini masih ada. Selama kepada Tuan Rumah Mancapé Pankapéyan Oranter Kaya Diwago, Mandapatkan Adia Sistem Android. Bagus, dengan Android ditambah layar LCD, ponsel pintarku akan ungguli merek lain selama 10 tahun. Halo, Lin Wan. Su Chen, jangan datang. Akan membunuhmu. Kamu kenapa, Lin Wan? Benar kamu, Su Chen. Kalau pintar, datang ke atap Taifu. Setengah jam tidak muncul. Nyawa pacarmu jadi milikku. Halo. Lepaskan dia, masalah hadapi aku. Jika kamu menuntutku mati, jangan salahkan aku kejam. Su Chen, jangan datang, pergi. Ku beritahu, menggertak gadis apanya jantan? Lepaskan dia, aku ikut kamu. Su Chen, kamu sangat jago berkelahi. Le Pascandia, apakah Akumazi ada jalan keluar? Kamu membuat Guge jadi seperti ini, aku harus membunuhmu untuk menebus Guge. Kalau mau bicara logis, mari kita bicarakan. Siapa yang menyuruh hacker menyerang Tang Sun? Dan siapa yang memaksa Tang Teng menandatangani kontrak? Aku beritahu kamu, Xia Tiansong. Guge bisa sampai di titik ini semua karena kamu sendiri yang cari gara-gara. Bukan aku yang mencelakai Guge. Bukan aku yang mencelakainya, justru kamulah penyebab semua ini. Aku cuma jadi tameng kamu, yang tidak berani menghadapi dirimu sendiri. Bangkrutnya Guge itu takdir. Apa itu takdir? Itu adalah karma yang kamu sendiri sebabkan. Kamu nggak apa-apa, Lin Wan? Walaupun aku nggak kenal kamu, tapi aku tahu kamu berusaha demi impianmu. Namun, usahamu telah menuju arah yang salah. Baru saja benar-benar menakutkan. Untung kamu ada di sini. Untung lolos dari masalah ini. Nanti kita pulang, biar aku yang menghiburmu ya. Kamu ini. Seperti pengantin perempuan yang pemalu ya, ngomong-ngomong Lin Wan. Apa rencanamu ke depan? Masih ada rencana apa menikah denganmu? Maksudku kalau punya rencana lain. Aku berniat belajar di firma hukum. Sekarang masih jadi pelajar. Aku belum punya pengalaman di masyarakat. Jadi penasihat hukumnya Bintang. Datang ke Bintang, tim pengacara terbaik. Biarkan impianmu terrealisasi di sini, tidak perlu dipermainkan di firma lain. Tapi, Kita menerapkan teknologi layar LCD pada komputer produksi Weihua dan tanggapannya sangat baik. Tapi, ada kekhawatiran untuk diterapkan pada ponsel. Kekhawatiran apa? Tidak ada sistem operasi yang sesuai. Teknologi ini diterapkan pada ponsel akan jadi kurang berguna. Bagaimana jika saya bisa mengembangkan sistem untuk ponsel? Itu akan sangat bagus. Dengan demikian, ponsel di masa depan bisa menjadi komputer kecil. Proyek ponsel pintar. Sudah serahkan tugas ke manajer Qi. Nona Ren, tolong Anda ikut saya kembali ke Binjiang. Ini juga bagian dari pekerjaan saya. Aneh, terakhir kali kembali, Kitian menyambut dengan gegap gempita. Kali ini kok tidak ada orang sama sekali. Ayo masuk saja. Pak Su. Nona Ren, belakangan ini perusahaan sangat sibuk. Kalau kurang tamu maaf, semoga Pak Su maklum. Dari ucapan Anda. Seperti perusahaan Xingchen milik Anda. Pak Su, mana saya berani. Asal Anda masih di sini sehari, perusahaan ini tetap milik Anda. Bicara saja. Bagaimana perkembangan kinerja perusahaan? Star Corporation telah berinvestasi di 56 perusahaan teknologi, dengan anak perusahaan di seluruh dunia, termasuk Tiongkok. Ini mengesankan.
Apa saja perusahaannya? Selain Tangsun dan Weiwei milik Nona Ren. Saat ini Star juga mendukung perusahaan yang sedang berkembang seperti Bilendi Auto, Nongfu Spring, dan juga Aliwangwang serta Meituan yang direkomendasikan oleh Pak Su. Saya hanya peduli dengan nilai pasar perusahaan sekarang. 100 miliar. 1000 miliar. Lalu, apa harus dilakukan selanjutnya? Untuk mengguncang dunia sebagai orang terkaya, apa ada instruksi dari Pak Su untuk kunjungan kali ini? Tidak heran, Manajer Qi. Kamu masih ingat teknologi layar LCD yang kuminta untuk kamu serahkan terakhir kali? Ingat, tentu saja. Membuat sistem ponsel. Agar ponsel masa depan bisa menjadi komputer. Aku kesini kali ini untuk berkoordinasi denganmu tentang Setelah smartphone berhasil dikembangkan. Bukan hanya kita, Tiongkok juga bisa bangga di dunia. Akhirnya berhasil. Benarkah? Lalu, sistem ini namanya apa? Sebut saja Android. Barusan saja, Apple meluncurkan generasi pertama ponsel pintar. Apa yang terjadi? Bukankah ponsel pintar generasi pertama Apple harusnya dirilis tahun 2010? Jangan-jangan mereka juga ada yang melakukan perjalanan waktu? Kalau saat ini, peluncuran ponsel pintar Weihua akan kurang sukses. Iya, toko Apple ramai sekali. Orang-orang gila belanja. Dengar-dengar ada yang jual ginjal buat beli iPhone. Kenapa bisa begini? Teknologi pengembangan sistem ponsel seharusnya hanya saya yang punya. Apakah perusahaan Apple di Huaguo di mana? Shanghai. Tuan Su. Tentang keraguan Anda, saya benar-benar tidak bisa memberi komentar. Selain itu, jika Anda memfitnah Apple tanpa alasan, kamu harus berlutut minta maaf atas perkataanmu. Kamu pikir dirimu sangat jujur? Tunggu sampai hari saya menemukan konspirasimu. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat. Heath. Bosmu baru pergi, kamu langsung jadi penjilat. Bosku cuma satu, yaitu Anda. Pengkhianat. Demi $1 miliar, kamu tega mengkhianati. Sekarang uang sudah masuk, cepat kembali ke Binjiang dan jilatlah Su Chen dengan baik. Loh, aku harus pulang ke Binjiang? Kalau aku suruh kamu ke Binjiang, patuhi saja. Sekarang Apple perlu tahu semua pergerakan Shingshan Company. Ingat, kelemahanmu ada di tanganku, kalau terbongkar, Su Chen. Dia akan memaafkanmu? Kali ini pergi ke Shanghai untuk negosiasi sepertinya tidak terlalu optimis. Ya. Saat ini kita memang belum mendapatkan bukti kuat tentang Apple. Mungkin Apple memang telah lebih dulu mengembangkan sistem ponsel. Itu tidak mungkin. Hanya aku bisa mengembangkan sistem ponsel. Pasti mereka mencuri teknologiku. Tidak mungkin, server firewall sangat ketat. Mereka tidak alasan bisa menembusnya. Bagaimana kalau pelakunya bukan dari Apple? Maksudmu? Pengkhianat di perusahaan. Tunggu saja. Aku akan membuat mereka menunjukkan belangnya sendiri. SMA paling malas menggubris aku. Siapa suruh dulu nakal, bolos sekolah, dan berkelahi? Siapa suka anak laki-laki seperti kamu? Sekarang juga aku tetap nakalkan. Dasar menyebalkan. Lin Wan. Menikahlah denganku. Tapi kita belum lulus. Lulus atau tidak, apa bedanya? Yang penting kita bersama. Sebenarnya, hari ini aku juga ingin memberimu cincin. Tapi bukan untuk menikah. Jadi kamu setuju? Hebat, aku akan menikah. Apa maksudnya? Kita akan menikah, gendut. Kapan ini terjadi? Kok bisa seheboh ini ya? Nanti kamu datang dan jadi pengiring bunga buat kami. Aku bahkan nggak bisa jadi pendamping pria. Tuan Muda Kiao. Peluncuran smartphone Weihua tertunda.
Nggak perlu kamu bilang. Kamu nggak berguna. Ada kabar yang lebih berharga nggak? Oh iya, Su Chen dan pacarnya mau menikah. 1 tahun lagi berlalu, tahun ini dengan usaha bersama. Valuasi perusahaan melewati 120 miliar, sekarang masuk daftar Forbes Ke. Perusahaan bisa sampai di sini berkat kontribusi semua orang. Tang Teng. Ya, Pak Su. Kesuksesan Star Industries, Anda yang paling berjasa. Saya putuskan untuk memberikan bonus tahunan kepada Tang Sun Ko. 500 miliar. Terima kasih, Pak Su. Tanpa Anda, tidak akan mencapai posisi sekarang. Anda adalah pahlawan terbesar Star Industries. Pak Ren. Silakan bicara. Ponsel pintar Wei Hua belum dirilis. Namun, Wei Hua sudah menciptakan keajaiban di industri komunikasi Tiongkok. Sebagai pemegang saham utama perusahaan, saya memutuskan untuk memberikan 5% saham, kita bagi 2 untuk dikelola bersama. Terima kasih banyak, Pak Su. Wei Hua bukan hanya perusahaan saya, tapi juga buah usaha Anda. Saya yakin suatu hari nanti, pasar ponsel dunia akan menjadi milik kita semua. Wei Gendut, tahun lalu Anda tidak hanya membantu perusahaan menyelesaikan banyak masalah teknis, tetapi juga mengalahkan musuh terbesar Xing Chen. Saya memutuskan memberi Anda 5% saham dari Xing Chen. Saya jadi pemegang saham juga. Kitian. Kamu adalah karyawan pertama Xing Chen, benar-benar orang lama. Terima kasih atas pujiannya. Pujian. Kamu telah mengelola perusahaan dengan sangat baik, sungguh luar biasa. Tidak berani mengklaim itu. Saya memutuskan memberikan hadiah uang tunai 5 miliar untuk Kitian. Dan menugaskan kamu untuk pengembangan proyek baru. Terima kasih atas perhatian. Saya, Kitian, akan setia melayani Anda, Pak Su. Lin Wan, sebagai penasihat hukum perusahaan. Saya memutuskan. Ini proyek baru yang Su Chen berikan padamu. Benar-benar, ini diserahkan langsung oleh Su Tn. Di depan bilang TN Su, di belakang bertingkah begitu rendah. Barang tak berguna sudah lama terbongkar. Tuan Mudakiao. Anda tidak boleh diam saja, Tuan Mudakiao. Sepertinya. Aku harus menemui dia sendiri. Kenapa kamu tidak datang ke rapat pembagian dividen? Bukankah ayah saya sudah datang? Tidak adil jika kami berdua membagi harta keluarga Anda, bukan? Oh iya, bagaimana dengan penyelidikan yang saya minta terakhir kali? Teman saya yang belajar di luar negeri sekarang bekerja di Apple. Katanya asal-usul Jok ini tidak sederhana. Bagaimana maksudnya? Alasan Jok bisa menjadi presiden cabang di usia muda sangat berhubungan dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Inilah yang ingin saya sampaikan. Menurut informasi terpercaya, ayahnya Steve Jobs, presiden Apple, dan anak tidak sah dari Jobs dengan wanita Tiongkok. Pantas saja dia sombong, ternyata dia punya senjata dari atas. Iya, ibunya menghilang tanpa jejak setelah melahirkannya. Dia kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil, makanya sifatnya jadi aneh dan sulit ditebak. Su Chen, kamu harus hati-hati ya. Sudah agak malam, yuk makan malam bareng. Sudah lama nggak pulang, malam ini pulang dan temani orang tua, ya. MA. Chen Chen sudah pulang, ayo masuk. Lin Wan. Kubantu sesuatu? Aduh jangan ganggu di sini, kamu pergi temani anak-anak main dulu. Aku datang karena nggak pandai ngobrol. Biarkan mereka sendiri dulu. Kok kamu datang ke rumahku? Sulit bertemu kamu, jadi aku datang melamar. Boleh. Sangat senang sekali. Lihat mereka berdua, serasi. Ya, anak nakal itu sangat beruntung. Dapat istri cantik. Apa sekarang kamu mulai meremehkanku? Sakit. Penampilanku cukup baik? Ibuku tertawa sampai tidak bisa berhenti. Ini harusnya dari ibuku, kamu ambil saja. Kenapa di dalamnya ada koin? 1 dari sejuta, maksud ibuku kamu adalah istri luar biasa 1 dari sejuta. Kitian,
Hari ini aku akan menghabisimu. Halo, Kitian, sekarang segera datang ke kantor. Halo, Kitian. Paksu, Anda Kariseya. Masih ingat USB yang saya berikan di rapat pembagian keuntungan terakhir? Ingat, tentu ingat. Setelah saya pulang, saya baru sadar salah kasih. Ini yang seharusnya. Berikan USB saya. Proyek baru kita bisa dilanjutkan. USB itu. Pak Su, saya lupa di rumah. Gak apa-apa, bawa aja lain kali. Lagi pula, kamu adalah orang yang paling saya percayai. Jadi, USB itu. Suzu. Saya lupa di rumah. Tidak apa-apa. Bawa saja lain kali. Lagi pula, kamu adalah orang yang paling saya percayai. Su. Demi mendapatkan nomor kamu, aku sudah berusaha keras. Jangan ngomong yang gak perlu. Apa sih sebenarnya rencanamu? Aku kan cowok, mana bisa hamil? Aku mau bicara atas nama perusahaan. Bisa ketemu kamu sebentar? Coba bilang, ada maksud apa kamu? Maksud terhadap perusahaan yang bikin smartphone aja gak bisa. Apa sih yang bisa kumaksudkan? Aku gak peduli kamu buat ponsel kayak gimana, yang jelas itu bukan punyamu. Pak Su, jangan marah-marahlah. Paka itu Barangku? Tanya saja dia di sebelahmu, pasti tahu semuanya kan? Kitian, kamu benar-benar pikir bisa menipu semua orang? Karena kamu sudah tahu, sampai tahap ini. Aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Keuntungan apa? Aku tanya, apa job memberi keuntungan? Kuntungin APA? Aku kasih tahu kamu. 10 miliar dolar. Kitian, kukira kamu orang yang teliti. Tak sangka kau juga cuma sebatas itu. Tahu potensi besar perusahaan Xingchen di masa depan? Jangan jual ilusi padaku. Tahun-tahun ini aku sudah bekerja keras untuk Xingchen. Akhirnya aku dapat setara dengan seorang direktur teknis. Su Chen, mulai sekarang kita jalan masing-masing. Kita tidak sejalan lagi. Aku tidak ada niat memintamu kembali ke perusahaan. Saya cuma mau tanya, kamu masih ingat alasan kita mendirikan perusahaan ini? Cukup. Saya sudah muak mendengar cerita persahabatan. Tapi ingat lah ini. Dalam menghadapi uang sungguhan, kemanusiaan adalah yang paling mudah diuji. Sekarang, pertunjukan baru saja dimulai. Gak nyangka Kitian ternyata orang seperti ini. Teknologi inti dicuri, bahkan jika smartphone diluncurkan. Kita tetap akan dalam posisi lemah. Iya. Kecuali bisa buat sistem lebih baik dari Apple. Sistem yang ada sudah sangat maju. Mau kembangkan sistem yang lebih baik di mana? Gendut. Sekarang saya butuh timmu untuk sedikit ubah sistem yang ada. Nona Ren, kamu sekarang langsung terbang ke Jerman. Ambil alih Leica. Itu kan perusahaan kamera paling top di dunia. Saya tahu. Tapi bagaimana jika teknologinya dipindahkan ke ponsel Wehua? Saya langsung pergi sekarang. Kamu maksudnya mengupgrade ponsel yang bisa menelepon menjadi kunci universal yang bisa mengoperasikan perangkat elektronik apa saja? Dengan sistem dasar sudah ada, kita hanya perlu sedikit perubahan. Tanamkan sistem kontrol perangkat inframerah ke dalam ponsel, di masa depan peralatan rumah tangga, mobil, bahkan jam tangan bisa dikendalikan. Begitu ponsel ini diluncurkan, apalagi dikhawatirkan tentang Apple? Sekarang terbanglah ke Beijing dan sambungkan proyek ini dengan Pak Ren. Kesuksesan tergantung pada ini. Baiklah. Tuan Zhou, saya sudah di perusahaan 1 bulan. Kapan $1 miliar itu akan masuk? Haha, buru-buru ya.
Aku lihat kamu sekarang baik-baik saja. Sudah dibicarakan, $1 miliar sebagai imbalan. Tenang dulu, Pak Ki. Aku belum bilang tidak akan memberimu. Tapi bicara saja tanpa bukti. Kontraknya mana? Contrat CAPA. Dulu kita memang tidak tanda tangan kontrak. Tidak ada kontrak. Tanpa kontrak, bagaimana buktikan aku berutang $1 miliar padamu? Camus. Seseorang. Carikan tempat yang tenang. Antarkan manajer Ki dengan baik. Negosiasi bagaimana? Sudah selesai? Bos Su langsung tawar 3 triliun. Ketua Lika sampai takjub. Uang itu cuma faktor luar, yang paling penting adalah kerja kerasmu. Uang itu bisa membuat segalanya pembelian ini tidak ada ruginya. Nggak bisa dibicarakan? Ayo, kita balik ke kantor bicara. Masalah kamera selesai. Selanjutnya tunggu Wei saja. Kita harus pikirkan slogan iklan untuk peluncuran ini. Aku sudah lama memikirkannya. 1 ponsel. 1 dunia. Hei gendut. Su Chen, ada berita baik dan buruk, mau dengar yang mana dulu? Dengar berita baik dulu. Sistem Hongmeng berhasil dikembangkan. Diperkirakan dalam 10 hari, smartphone pertama Weihua akan diluncurkan. Jadi, kabar buruknya apa? Aku sudah di pesawat menuju Binjiang. Malam ini kita minum sampai puas. Oke, tunggu kamu kembali. Apa? Smartphone Weihua diluncurkan sudah? Ya, tadi pagi jam 9. Aku tidak percaya, apalagi yang bisa dimainkan oleh Su Chen ini. Hari ini aku tunjukkan, siapa yang lebih kuat. Halo. Su Chen, lihat ini. Toko flagship Weihua dipenuhi orang, Weihua generasi pertama jadi rebutan. Berapa banyak Weihua generasi pertama yang sudah dipesan sebelumnya? Sampai sekarang sudah ada 8 juta unit dipesan. Baik, aku mengerti. Menyesal sekarang, untuk apa dulu bertindak begitu? Bos, saya malu bertemu dengan Anda, tapi tidak punya jalan lain. Jack tahu saya masih hidup. Dia bilang kalau tidak hidup, dia mau lihat mayatnya. Bos Su. Selamatkan saya, biarkan saya kembali ke perusahaan, Pak. Kau datang mencariku, bagaimana kau tahu aku tidak ingin nyawamu? Pak Su, demi kebaikan masa lalu kita. Ampuni aku, Pak Su, kau suruh aku apa saja, aku rela. Bisa kuampuni, tapi kau harus membantu menyiapkan sesuatu. Terima kasih, Pak Su. Pak Su, Suru Akumazuk Minyak Pana, Akut Akanke Luar Sans Pegozon. Biarkan kau kembali ke sisi Chok. Tak bisa kembali, Pak Su. Chok pasti membunuhku kalau melihatku. Bawa ini kembali untuk Xian Song. Mungkin dia bisa membiarkanmu hidup. Boleh saya tanya Su, apa izinnya? Saya berani bicara, kamu berani tahu? Berani sekali kembali untuk mati. Punya nyali. Hari ini aku akan mewujudkan Ashui, Tuan Kiao, saya kembali untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Jangan pura-pura. Kalau takut mati, minta ampun saja dengan baik-baik. Benar, ada di sakuku kok. Ini saya curi dari kantor Su Chen. Di dalamnya ada teknologi sistem Hongmeng. Sistem buruk ini membuat Apple kehilangan setengah pasar dunia. Sekarang Anda sudah punya ini, masih takut Su Chen? Tak disangka kamu cukup setia. Beri kamu 1 miliar. Ambil uangnya. Lalu pergi jauh-jauh. Saudara Kiao, baca ini sebagai salam. Aku tahu kamu pasti sangat marah sekarang. Sebagai kepala Apple untuk Tiongkok, kamu merasa tak berdaya, itu bukan salahmu. Karena aku tahu impianmu bukanlah menjadi pebisnis, melainkan menyukai musik.
Hanya saja terpaksa memilih karena ayahmu. Aku ingin mengatakan meskipun dunia bisnis seperti medan perang, tapi aku tetap ingin bersaing secara adil. Bagaimanapun usaha kecil bekerja keras, perusahaan besar berbudi luhur. Gagal bisa diulang. Kalau orang menyimpang, semuanya berakhir. Tujuan aku menulis surat ini bukan untuk menyarankanmu menyerah. Aku hanya sangat menghargai lawan yang begitu berdedikasi pada perusahaannya. Nasib kita saat kecil hampir sama. Kamu dibesarkan dengan sendok emas, sedangkan aku hanyalah anak dari keluarga biasa. Jadi, saya sangat menghargai semua yang saya miliki sekarang. Kamu bisa memboroskan sesuka hati. Kegagalan kali ini tidak ada artinya bagi masa depan Apple. Kalian tetap produsen ponsel terbaik di dunia. Mungkin saya hanya beruntung saja. Saya harap di masa depan, kita bertemu bukan sebagai saingan, tapi sebagai teman, Apple dan Bintang. Keduanya adalah perusahaan yang bisa mengubah masa depan. Apa artinya masalah sepele ini? Menciptakan sesuatu bernilai, membawa kebahagiaan bagi dunia. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan perusahaan? Terakhir, saya ingin mengatakan, di Tiongkok saya menemukan ibumu. Dia sebenarnya selalu bersembunyi di Shanghai. Memperhatikan pertumbuhanmu. Ini adalah foto dan alamatnya. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Dia, anak haram dari Jobs dan wanita Tiongkok. Pantas dia sombong, ternyata ada pedang kekaisaran. Ya, setelah ibunya melahirkannya, dia menghilang tanpa jejak. Kekurangan kasih ibu sejak kecil membuat dia berperilaku aneh. Hei Lin Wan. Aku ingin menggunakan koneksi pengacara. Bantu aku selidiki seseorang. Halo. Terry Makazi, Suchen. Jangan sungkan, ini memang sudah seharusnya. Sebagai lawanmu. Seiya Belajar Banyak. Ternyata membuka perusahaan. Tidak hanya tentang keuntungan. Saya sudah memikirkan ini lama. Saya rasa dunia Apple tidak hanya di sini. Saya akan menuju tempat yang lebih tinggi. Sampai kita bertemu lagi di masa depan. Aku nggak akan menahan diri. Dengan senang hati. Lahi. Aku sudah memutuskan. Meninggalkan pasar Tiongkok selamanya. Pak Su, aku sudah berpikir lama. Aku masih ingin kembali ke perusahaan. Uang yang kamu hasilkan ditambah yang diberikan Jok sudah lebih dari 1 miliar, kan? Dengan itu, kenapa nggak menikmati hidup? Kenapa jadi bawahan orang lain? Itu bukan yang kumau. Lalu apa yang kamu inginkan? Nilai seseorang tidak bisa diukur dengan uang. Setelah mengikuti Anda selama ini, saya tahu di mana bisa bersinar. Dan Star Company adalah tempat terbaik untuk saya, Pak Su. Bisa kembali ke perusahaan, mau melakukan apa saja. Apakah kamu bersedia mulai dari posisi terbawah? Ja. Pak So, terima kasih atas anugerah Anda. Saham Weihua. Satu saham sudah mencapai 3.000 yuan, dan ponsel Weihua kita menguasai 50% pangsa pasar dunia. Saat ini, nilai perusahaan Weihua sudah mencapai 300 miliar, dan Anda adalah orang terkaya di dunia. Baik. Kini saya akan menyelesaikan urusan terbesar dalam hidup saya. Akhirnya, dalam hidup ini, anak Anda telah berhasil, ayah ibu. Ketemu sebentar? Ada yang ingin ku bicarakan. Selamat ya. Mewujudkan mimpimu. Ya. Sampai sekarang aku masih merasa seperti mimpi. Kamu benar-benar tidak suka aku sama sekali? Wanyo, jujur saja, aku cukup suka kamu. Tapi aku hampir menikah. Sebagai seorang pria, aku harus bertanggung jawab padanya. Jangan bilang apa-apa lagi. Aku mengerti.
kedatanganku kali ini. Mengucapkan selamat tinggal pada. Selamat tinggal. Aku akan pergi ke Amerika. Ayahku membuka sebuah cabang perusahaan di sana. Tapi tidak perlu pergi, Kak. Ini permintaanku sendiri, lagian. Selama kamu masih di sini, aku tak akan pernah tenang. Kalau begitu, aku antar kamu nanti. Karena aku tidak bisa mendapatkanmu. Berikan aku pelukan, ya. Forbes daftar miliarder dunia diumumkan pukul 9 pagi. Pengusaha Tiongkok, Su Chen, dengan 199,6 miliar dolar AS. Dikatakan bahwa Su Chen mendapatkan kekayaan awalnya dari lotre, kemudian terjun ke saham dan internet. Su Chen, aku bilang kamu pelit banget, ya. Kamu kan sudah jadi orang terkaya di dunia, nggak sewa kapal pesiar buat rayakan? Kenapa malah di tempat jelek ini? Itu bukan cewek siang tadi? Bukannya kelihatan anggun? Akhirnya juga jadi cewek penghibur. Lihat ekspresinya, sepertinya sedang ada masalah berat. Pak Wang. Berpura-pura sombong. Mengganggu suasana hati saya. Saya turuti maumu, tapi malam ini kamu harus habiskan botol ini. Urusanku bukan urusanmu. Anjing ikut kemper urusan tikus, saya paling benci orang kayak kamu. Aku datang ke sini hanya untuk mengenang seseorang. Menantu, minum teh. Apa ibu bilang? Aku belum menikah. Bukankah ini sudah pasti? Aku panggil dulu buat kebiasaan. Su Chen benar, belum menikah jadi panggilan itu nggak pas. Dan belum tentu Lin Wan setuju. Kamu bicara, bagaimana tahu Lin Wan tidak setuju? Benar, menantu? Iya. Iya, Tante. Kenapa masih panggil tante? Sekarang harus panggil ibu. Tadi ibuku nggak bikin kamu nggak enak, kan? Nggak enak gimana? Ibumu terima aku malah senang. Aku haus. Pengen minum susu. Biar aku ambilkan. Bukan susu itu yang aku mau. Ini masih di rumahmu. Ketahuan orang tua gimana? Lagi pula, lusa kan sudah menikah. Hari ini kita malam pertama dulu. Pak Su. Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba baik. Langsung ke intinya saja. Hanya Pak Su yang mengerti saya. Tentang rencana investasi baru perusahaan, saya punya beberapa ide. Mari kita bahas di kantor saya. Saya tidak setuju. Mengubah harga saham sesuka hati. Tidakkah ini merugikan investor? Dari zaman dulu uang selalu terkumpul sedikit demi sedikit, tidak ada pedagang yang tidak curang. Dengan cara ini bisa memaksimalkan keuntungan. Kamu benar-benar tidak tahu menyesal. Pergi saja, aku tidak mau melihatmu lagi. Kenapa? Kenapa aku berusaha keras tapi tidak mendapat imbalan? Kenapa kamu bisa langsung menghasilkan 50 juta? Kenapa kamu melakukan apapun bisa kaya? Aku tidak terima, aku tidak terima. Su Chen. Su Chen. Benar. Kenapa? Kenapa menantu belum datang? Milik keluarga Su nggak akan hilang. Kamu pakai baju ini tampak lumayan. Ingin memberikan yang terbaik untuk Lin Wan. Sudahlah, kalau dia suka padaku begitu keluar mobil. Itu seperti bunga di pupuk kompos. Sudah jam 11, kenapa mobilnya belum datang? Penggantin datang. Su Chen, ada apa denganmu?
Suchen bangun. Suchen, kalau kamu nggak bayar sewa, gue panggil truk sampah buat bawa kamu pergi. Hei, ngomong dong, diam aja ya, tunggu, gue panggil truk sampah sekarang. Mimpi yang aneh. Gak mau bangun. Info, sebelum lahir kembali ke tahun 1999, kurang dari 12 jam. Harap siap-siap. Hitungan mundur, 11 jam 59 menit 43 detik, 11 jam 59 menit 42 detik. Astaga. Beneran ini.